Saya dilahirkan di kampung Pangaribuan, tepatnya Lumban Sormin. Tadi ada yang satu pam dengan saya, Marga Sormin, kebetulan anggota Bapak Dandim. Tapi dia sudah migran di Spiro kan? Tapi dia hebat, dia berani menggunakan pam Sormin. Saya kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Berarti dia lebih berani dari saya. Dan saya hari ini sangat bangga dan berbahagia karena Amang Boru saya, pimpinan Pondok Pesulukan ini berani menggunakan Tuan Guru Batak. Tepuk tangan dulu. Sungguh luar biasa. Penggunaan terminologi Batak itu luar biasa. Saya sendiri sangat bangga Mang Boru ketika Mang Boru berani menggunakan nama itu. Karena taunya orang Batak itu semua wah luar biasa lah, stereotip negatif. Ternyata salah satu tuan guru Pondok Pesulukan ini adalah tuan guru Batak, Marga Raja Guguk. Raja Guguk itu pecahan dari Aritona. Kalau dari Marga, saya panggil abang sama beliau. Raja Lutung itu anaknya 7, Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nenggolan, Aritonang, Simatupang, Siregar, dan saya paling bungsu. Mengapa saya harus bicara tentang diri saya? Ini anak-anak kita tadi yang foto dengan saya bilang tadi sama Tuan Guru, 30 tahun yang akan datang dia harus seperti saya. Harus. Dan tidak ada kata tidak mungkin. Dulu saya berangkat meninggalkan kampung halaman saya tahun 79, Amang Boru. Bahasa Indonesia tidak bisa. Tahun 79 saya lulus SMP, meninggalkan kampung halaman saya untuk menimba ilmu sekolah di Jawa Tengah. Nilai saya semua 4, merah 4,5, nggak ada yang 5. Kenapa? Jangankan pelajarannya, bahasa Jawa saya tidak paham, nama temanku pun aku tak tahu. Dulu di kampungku kan namanya si Poltak, si Bonur, si Tiur. Tiba-tiba saya harus di Jawa Tengah, Sri Rezeki Kusumaningsih. Nggak bisa. Jadi mohon maaf, nilainya 4,5. Amang Boru nilai 6 hanya 1. Pelajaran agama. Itu pun karena murid Kristen cuma saya. Jadi di SMA Negeri 1 Pati itu saya hampir dikeluarkan karena nggak bisa mengikuti pelajaran. Bagaimana mau mengikuti pelajaran? Makan aja saya nggak bisa. Di kampungku kan gula mulu kan. Tiba-tiba saya harus dikasih tempe, tahu, semur, nggak bisa, nggak ketemu. Tapi alhamdulillah semester 1 saya mau dikeluarkan nggak jadi. Jadi kalau ada Bapak Guru di sini, Tuan Guru, saya ingin menyampaikan kalau ada murid Bapak yang agak bodoh jangan terus keluarkan. Karena belum tentu dia bodoh. Itu juga ya. Jangan terus bilang, ayo turun, Paula mon. Kalau itu yang terjadi, maka saya tidak mungkin berdiri di hadapan Bapak. Untuk apa ini saya cerita? Percuma lo cerita yang lain, saya cerita diri saya aja. Karena saya ini tokoh yang sangat fenomenal. Pak buta hutan, anak Nena Pogos, buta huruf lo natutui. Orang tua saya buta huruf. Nah sekaligus ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, jangan pernah melarang anak kita sekolah. Mengapa? Jadi kalau kau nanti mau sekolah, sekolah terus. Sampai kamu pintar,
menjadi hebat supaya si Malungun ini desa Jawa Tengah ini bisa hebat di tangan-tangan mereka. Anak-anak kita yang hebat ini. Saya mulai waktu aku ngecong, kenapa saya pulang naik helikopter ke kampungku? Dulu memonon di Waibotong, memonon. Tahun 70 ada PT Mika Indonesia survei di kampung saya tentang tambang Mika. Hingga hari ini masih ada itu tambangnya dan tidak bisa dieksplorasi karena biayanya lebih mahal. Harus diangkut ke Sibolga, ongkos angkutnya lebih mahal. Jadi rugi. Datang sebuah helikopter ke kampung kami, sodong ikat pinggang kan, ditipus dong saluan. Kalau yang tertawanya keras berarti sama. Mungkin bapak-bapak tuan guru di sini ada yang salawanya ditipus dulu. Nggak usah bohong lah. Ini ganti-gantian itu tangan kiri dan tangan kanan. Mengapa? Saya sama. Itu tahun 70. Bapak Ibu tahu 50 tahun kemudian saya landing dengan helikopter di kampung saya. Jadi percayalah, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Untuk itulah saya datang. Untuk anak-anak kita ini, kalau Bapak Ibu semua sudah lah, nggak usah. Mereka inilah yang pemilik masa depan. Di tangan mereka lah desa Tanah Jawa ini hebat. Jadi jangan pernah meragukan dia. Suatu ketika dia akan jadi pemimpin di sini. Jangankan di Simalungun, di Sumatera Utara bahkan Indonesia. Maka anak-anak kita ini harus bermimpi besar. Unang memimpi jadi tukang beres. Boleh mimpi jadi tukang beres, tapi pemilik kebun karet begitu. Anggap itu tukang beres loh, selesai nih dah. Nggak usah sekolah. Jadi saya sepakat dengan tuan guru. Saya tanya tadi, saya jadwal mengajar saya berapa? Dan saya akan cerita diri saya aja Bapak. Saya ini orang kampung Parahuta-huta dengan orang Tondong Nani. Tidak ada saya kenal, tidak ada Deki. Bisa! Makanya kita harus sekolah. Kita harus belajar. Makanya mama saya dulu meski dia buta huruf, dia bilang, kamu jangan seperti mama ya. Tidak bisa membaca. Dulu kalau saya SD meloro surat niabaku, yai disuruh mani jahat. Emang jahat kurang malu di itu kan di karang mah. Makanya kalau Bapak Ibu bisa melihat di YouTube, kalau saya menyanyi Tanghyang Nidailang itu saya pasti meneteskan air mata karena bagi saya pahlawan saya adalah ibunda saya. Kedatangan saya di sini hanya ingin itu, bersilaturahmi dan membayar utang janji saya kepada Tuan Guru. Karena kami ketemu di Medan waktu kunjungan Menteri Agama dan beliau mengundang saya dan saya langsung mengatakan iya, hari ini saya datang membayar utang saya. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana anak-anak kita yang hebat ini supaya hebat? Ada syaratnya. Unang suami istri nomor bedai. Bisa? Bisa Pak. Kadang piring udah terbangan. Toh, jangan. Boleh marbadai setelah mereka tidur. Jangan kita pertontonkan kepada anak-anak kita yang tidak baik. Memang yang hadir di sini sedikit, tapi ini akan menjadi sampai kemana-mana. Anak-anak kita ini juga harus dikasih disiplin.
Jangan dia seenaknya, nggak bisa. Semua ada aturan, betul Pak Tuan Guru. Prinsip mendidik mereka, lebih bagus dia menangis sekarang daripada 20 tahun yang akan datang kita menangis dibuatnya. Contoh, sudah punya handphone? Siapa yang sudah punya handphone? Coba angkat tangan. Jangan. Ada waktunya. Kita harus janji. Pegang handphone boleh hari Sabtu dan Minggu, titik. Karena dia nanti akan sibuk main game sendiri. Sibuk game sendiri. Apa yang terjadi? Matanya rusak. Kalau dia melamar TNI Polri nggak bisa, matanya -2. Setahu saya anak-anak kampung itu adalah anak-anak yang hebat. Apalagi saya lihat tadi di belakang ada sungai. Pasti mereka hebat mencari ikan. Padahal selalu deki di sini. Di sini banyak warung tembak-tembak ikan. Harusnya di sungai itu tembak-tembak ikan. Jadi Pak Kapolres tidak tegas tembak-tembak ikan itu. Kalau tembak-tembak ikan itu dia mau tembak-tembak ikan suruh di sungai belakang. Sungai Babolon kan. Nah yang kedua Bapak Ibu, anak-anak kita jauhkan dari narkoba. Narkoba ini sekarang menjadi pembunuh untuk anak-anak. Tugas Bapak apa sih? Jadilah polisi di rumahmu. Saya tidak minta polisi di luar. Jadilah bapak dan ibu polisi di rumahmu saja. Anak-anak kita itu periksa tengah malam, dompetnya periksa. Tasnya periksa, ada apa isinya. Jangan-jangan ada yang membahaya. Jangan-jangan dia sabu. Jangan-jangan yang belum pantas, periksa. Unang sibuk ibu-ibu ngerumpi aja sampai tengah malam, anaknya nggak diurus. Kalau kambing nggak pulang jam 10 dicari. Kalau anaknya belum pulang jam 11, ya sudah nanti kita pulang sendiri. Ini tidak boleh. Anak kita cari, pergi sama siapa dia? Di mana tempatnya? Ngapain? Cek. Unak lah suaminya di sukun, kamu sama siapa? Jangan-jangan ada janda sebelah. Loh ini jujur kita ini. Kita harus jujur, nggak boleh enggak. Inilah masalah rumah tangga. Kenapa ibu-ibu disebut sebagai tiang negara? Karena kalau ibu-ibu rusak, maka negara ini juga akan rusak. Itulah maka disebut gelar kepada ibu sebagai tiang negara. Bukan sama bapak-bapak yang gua amamol namar dalari lo. Jadi no tuh mengadu di dang mulak seminggu dang masalah ini. Tapi coba ibu-ibu pergi 1 minggu bapak tahan ngurus anak-anak. Enak aja. Ibu-ibu itulah tiang rumah tangga, tiang negara, tiang agama. Didik anak-anak kita ini dengan baik. Nah, mau halak mata, mau hebat anaknya mangna. Mau nakal, anak ninong ini. Gitu Pak ya. Pasti nanti yang bilang Mbak, ini Pak Tuan Guru, sepulang dari sini saya, pasti ada yang bilang, wah hebat lo kalau lihat ini. Memang hebat. Kalau saya tidak hebat, gak mungkin jadi Kapolda. Hebat dong Kapolda dong. Mau saya buktikan. Sudah pernah lihat gambar saya bawa pedang? Ya, sudah. Di negeri ini sejak merdeka tidak ada gambar Kapolda bawa pedang, baru sekali ini. Artinya apa? Siapa yang melanggar aturan, siapa yang melanggar hukum, berurusan dengan mata pedang saya. Dan kalau saya tidak salah, nanti Bapak Tuan Guru meluruskan ini juga pelaksanaan hadis Nabi Muhammad SAW.
Apabila kamu melihat kebatilan dan kemungkaran, perbaikilah dengan lisanmu. Tidak bisa dengan lisan, perbaiki dengan tanganmu. Kalau dengan tangan tidak bisa, terpaksa pedang. Saya akan gunakan pedang itu. Siapa yang kasih pedang ya? Masyarakat. Kenapa kalian kasih pedang sama saya? Dan itu akan saya gunakan untuk kemaslahatan umat di Sumatera Utara. Maka tidak ada yang boleh nakutin kalian. Mau preman kek, setengah preman kek, mau neneknya preman, mau opungnya preman, tidak ada, tangkap. Dan ini saya buktikan nih Bapak Ibu. Kalau preman-preman ini kalau di Jagoan kan, begitu ditangkap kayak tikus kejebur air, hilang premannya, hilang jagoannya. Padahal waktu di warung-warung, wah si antarmen doa kawan, anggap perkara tentang cinta setia doang. Si antarmen itu hanya perkara tentang cinta setia, yang lain nggak boleh. Jangan ditiru itu, lagu itu tidak baik. Jadi si anak si antarmen itu hanya perkara cinta. Jadi jangan titipkan kendaraan nanti dia jual. Ini hanya joke saja. Narkoba kita harus lindungi mereka. Bapak Ibu tentu tanya, Kapolda bagaimana? Sudah 28 saya kirim ke alam barzah untuk jual narkoba di sana. Nggak ada urusan. Untuk apa? 16 juta rakyat Sumatera Utara perlu saya lindungi. Pak Kapolda kok banyak sekali narkoba itu. Betul. Panjang perbatasan pantai kita mulai dari Langsa sampai Rokan Hulu ribuan kilometer. Banyak pelabuhan-pelabuhan yang kita tidak tahu. Dari Malaysia ke Indonesia ke Tanjung Balai ke Asahan ke Labuhan Batu hanya perlu 3 jam naik speed. Dan dia tiba di Indonesia. Begitu tiba di Indonesia harganya langsung 800 juta, 600 juta. Inilah yang membuat narkoba itu sangat-sangat menggiurkan untuk para pelaku. Bapak Ibu, saya boleh data. 34.000 narapidana di Sumatera Utara. 24.000 adalah pelaku penyalahgunaan narkoba. Artinya hampir 80% rakyat kita menjadi budak pengguna narkotika. Itu tanggung jawab siapa? Pasti Bapak Ibu dengan gampang, oh itu polisi. Kemarin anak buahmu ya, Gus. Anak buahmu itu anak buahnya si Boy yang jualan. Anak buah siapa itu? Kapolresta Medan. Yang terlibat itu Bribtu kah? Si Anipar kah? Si Lutonga kah? Hanya satu perintah saya, pecat. Tidak perlu dibela itu. Jadi kalau tuang dulu, tolonglah tulang, ini ada saudara kita. Pasti saya bilang pecat. Mohon maaf, pecat. Masih banyak polisi yang baik. Dan yang kedua, mohon maaf, kalau ada yang polisi terlibat jadi bandar, tembak mati, saya bilang begitu. Saya akan kasih hadiah kalau ada polisi tembak mati. Artinya bahwa aturan ini harus kita tegakkan dengan keras. Untuk apa? Untuk Sumatera Utara. Untuk apa? Untuk anak-anak kita. Coba diusir. Kemudian masalah begal, geng motor. Mudah-mudahan selama saya kurang lebih 11 bulan sudah kita tertibkan dan kita tindak tegas. Bahkan ada ibu-ibu berhombing kebetulan, dia begal dirinya sendiri, ngakunya dibegal padahal dia potong tangannya. Kita bisa buktikan bahwa dia motong tangannya. Dan sekarang masuk penjara karena
keterangan palsu. Jadi suatu kali ibu-ibu nonton foto suaminya, bahasa orang belanja ho, abang begal, padahal ibu belanja togel, nah ini yang salah. Atau suaminya ngakunya dibegal, karena kita pasti tahu Pak kalau bohong atau enggak. Nah keempat, masalah geng motor. Anak-anak kita berikanlah dia apa yang menjadi kebutuhannya, bukan apa yang diinginkan. Dibutuhkan apa? Buku ya buku, kasih buku. Bagi kasih pelajaran. Jangan kasih motor. Kalau kasih motor, bapak pasti 2 bulan kemudian bapak ke rumah sakit Gasamen Saragi amputasi. Karena dia pasti balap-balap. Jadi jangan kita mau menuruti permintaan mereka yang tidak logis. Kemudian masalah yang lain di Sumatera Utara, syukur alhamdulillah semua kita bisa tangani dengan baik. Masalah-masalah kecil saya selalu perintahkan Kapolres tidak usah harus berperkara, karena kami juga punya restoratif justice, keadilan untuk semua, baik korban maupun pengadu. Unang berperkara itu menang jadi arang, kalah jadi debu, tidak baik. Tapi kalau kita mau bermusyawarah untuk mufakat, untuk berdamai, itu lebih baik. Dan pada kesempatan ini Pak Dandim saya minta kepada Kapolres, tolong perintahkan Babinsa dan Babin Kamtipmas membantu kepala desa. Jadi jangan semua dilaporkan ke polisi. Bagi saya kalau kasus-kasus yang harus bisa diselesaikan udah dipanggil kades, diselesaikan Babinsa, Babin Kamtipmas, selesai. Pegang tangan, minta maaf, sudah selesai. Angkon prinsip itu dong, kumardomo di tanah rara dena. Bapak paham maksudnya? Jadi orang Batak ini jelek banget. Jadi tak mau ketemu selama hidup di tanah merah aja, kalau di kuburan kan ya. Ada lagi satu lagi, Nasujani berzoom timusnya di sini. Sadis banget. Jadi asap dari rumahnya nggak boleh ketemu dari asap rumah. Emangnya bapak yang punya asap? Yang hal-hal seperti ini kita harus tinggalkan. Kehadiran saya di sini memberikan semangat kepada bapak ibu semua bahwa bapak ibu tidak sendiri. Ada Kodam 1 Bukit Barisan, ada Polda Sumatera Utara, ada Kodim Simalungun, ada Polres, ada Polres Kasianta. Bapak jangan pernah merasa sendiri. Tapi kalau bapak merasa sendiri, kita akan susah. Seperti yang dibilang beliau. Bapak Ibu, kira-kira Tuhan baik nggak sama orang Indonesia, Pak? Sangat baik. Kalau bapak pernah terbang dari Banda Aceh sampai ke Merauke, perlu 9 jam. Kalau 9 jam, abang baru sudah mendapat di Qatar atau Abu Dhabi. Ini masih Indonesia. Kalau kita terbang 9 jam sudah sampai di Tokyo. Tapi kalau kita terbang dari Banda Aceh sampai Merauke, masih Indonesia. 17.000 pulau, hampir 800 suku bangsa yang mendiami. Buktinya ini ada. Desa Jawa Tengah, Kabupaten Simalungun, yang buat kampung ini pasti orang Jawa. Saya percaya yang pertama tinggal di kampung ini orang Jawa. Kalau itu yang buat orang Papua pasti dia bisa orang desa Papua Tengah. Bapak percaya itu? Atau kalau orang Aceh pasti akan bilang desa Aceh Tengah. Saya yakin kampung ini emang baru pertamanya dihuni oleh orang Jawa.
Saya mau tanya, Bapak marga apa? Bangsa Gugu. Pernah minta dilahirkan dari orang Batak? Tidak pernah diminta. Tidak pernah diminta. Bapak, Melayu sama Pakistan. apa Bapak minta dilahirkan dari orang Melayu? Nggak bisa, itu hak prerogatif Tuhan. Tiba-tiba saya brojol di pengaribuan jadi orang Batak saya. Kalau saya lahir di Jawa Tengah, saya langsung kerabatnya Pak Tuan Guru saya. Apa kalau saya lahir di rumahnya Raja Arab, langsung jadi pangeran, istri saya banyak. Tapi nggak bisa kita minta begitu. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Bapak tahu kita dikasih Tuhan 3 waktu yang berbeda. Kalau sekarang di Papua ini sudah jam 6 sore. Selisih waktu 2 jam. Di Makassar ini sudah setengah 5. Luas Indonesia itu 267 juta penduduknya. Beragam suku bangsa, beragam agama. Kira-kira menurut Pak Ketua MUI, Tuhan itu baik untuk semua orang nggak? Baik. Kalau kita minta Tuhan kasihlah matahari hanya untuk desa Tongah, boleh nggak? Nggak bisa. Mau desa Jawa Tengah, mau Jawa Timur, tetap dapat matahari yang sama. Tolonglah Tuhan, jangan kasih dia hujan. Bisa nggak mungkin? Nggak bisa. Kalau memang hujan, hujan aja Pak. Dan itu adalah karunia Tuhan untuk Indonesia. Seperti kata Tuan Guru tadi, ini kita harus rawat. Sama dengan istri, kita harus dirawat. Kalau nggak dia pergi, betul lah Pak. Ibu-ibu kalau nggak dikasih belanja tahan nggak di rumah, pergi dong. Setelah mungkin kita sudah tidak berjodoh. Saya mungkin lebih bagus pergi ke Malaysia, begitu ya Bu ya. Jadi hati-hati bapak-bapak kalau tidak kasih nafkah. Ibu-ibu bisa pergi dan bapak pasti menangis Pak. Karena anak kecil itu mengurus ya, setengah mati Pak. Dan ini juga hebatnya ibu-ibu, meski tanpa suami dia bisa berjuang dengan hebat. Kalau saya belum pernah ketemu ada bapak-bapak berjuang sendiri, ada nggak Pak? Boro-boro berjuang sendiri, masak nasi aja nggak bisa. Jadi untuk itu saya hadir di sini, kebetulan sudah mau menjelang waktu yang dijanjikan kepada saya. Saya Kapolda Sumatera Utara sangat-sangat mendukung, sangat-sangat mensupport apa yang dilakukan Pondok Pesulukan Darussalam di sini untuk kita semua, untuk masyarakat Simalungun, untuk Sumatera Utara, bahkan untuk Indonesia. Tidak ada yang boleh mengusik rasa kebersamaan kita, keberagaman kita. Karena kita dilahirkan dengan beragam suku bangsa, bercorak warna kulit yang berbeda-beda. Segala macam itu adalah karunia Tuhan. Ibarat taman bunga itu menjadi indah karena beraneka warga, ragam corak warnanya. Kalau putih semua bagus nggak Pak? Salju namanya Pak. Tidak bagus. Kalau Bapak lihat salju pasti sakit mata, makanya pakai kacamata hitam. Betul nih. Makanya kalau lihat salju harus menggunakan kacamata hitam. Mohon maaf, kita dibatasi waktu karena Tuan Guru tadi ultimatum saya. Kalau nggak diturunkan dari panggung. Saya sekali lagi Emang Belum, saya terima kasih kehormatan dan kebanggaan saya diterima di Pondok Pesulukan ini oleh warga kita semua. Saya adalah warga Sumatera Utara. Saya adalah anak-anak Bapak Ibu semua. Saya akan mendharma baktikan apa yang saya tahu untuk Sumatera Utara. Terakhir, mungkin ada yang belum kenal saya kan? Kira-kira menurut kalian hebat nggak Kapolda ini? Jadi kalau kau ingin lihat hebat, nanti ketik YouTube Bom Tamrin Marpuadi pasti muncul. Ya.
Boru Simatupang istri saya. Ada yang berparibat dengan saya di sini? Boru Simatupang ada? Atau ada yang Boregar? Tua. Yang istrinya Boregar ada? Ya Sormin juga. Alhamdulillah. Untuk suami-suami lahir saya, amang boru saya, istrinya Boru Siregar, saya pastikan bebas dari siksa kubur. Mengapa? Karena di dunia sudah disiksa. Begitu Bang Boru. Maafkan Bang Boru saya itu karena Bang Boru terlalu diperlakukan kejam. Tapi percayalah Boru Regar itu tanggung jawab. Ya betul kan, Borek? Ada Borek? Bang Boru kurangi backpacknya. Tapi memang sudah begitu kali Pak Tuan Guru untuk Boru Regar ini luar biasa. Yang bisa memarahi saya dulu cuma anak saya. Anak saya perempuan deh, kapan jangan marah dia. Gitu. Kalau istri saya makin dimarahin makin jadi. Tapi ketika Boru Regar itu yang marah ya sudah kita. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, saya dengan bangga sebagai putra daerah Sumatera Utara bisa mengakhiri karir saya di Sumatera Utara dengan baik. Dan saya adalah kebanggaan Bapak Ibu, saya mencerminkan orang miskin di Sumatera Utara, saya adalah representasi anak petani di Sumatera Utara, saya representasi orang tertinggal di Sumatera Utara. Dan Bapak Ibu jangan pernah berhenti bermimpi untuk anak-anak kita yang hebat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya sangat bangga hari ini berkunjung di tempat ini dan diterima dengan sangat bangga. Saya akan menyampaikan salam saya kepada keluarga kita semua di desa Jawa Tengah ini. Mudah-mudahan ke depan saya masih dikasih waktu. Kalau ada waktu nanti ada kegiatan saya akan berdagang lagi untuk dengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.